Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke materi pengayaan, yaitu mengenai kedudukan dua lingkaran. Oke, yang pertama, kedudukan lingkaran itu berarti kita mengetahui posisi antara kedua lingkaran. Apakah dia berpotongan, apakah dia tidak berpotongan, atau apakah dia menyinggung. Coba kita lihat konteks gambarnya masing-masing. Nah, kita lihat di sini. Ini dikatakan berpotongan di dalam. Kemudian yang satunya lagi ini dikatakan berpotongan di luar. Nah, kita membedakan mana kenapa dia di dalam, kenapa di luar. Kita lihat jari-jarinya. Manakala lingkaran merah ini, yang kecil ini, jari-jarinya berada di dalam lingkaran yang lain, berarti kita mengatakan berpotongan di dalam. Kalau pusatnya itu berada di luar lingkaran, di luar lingkarannya ini kan di luar, tidak di dalam. Kalau ini kan di dalam. Nah, berarti kita mengatakan itu berpotongan di luar. Seperti itu. Nah, kemudian yang di sini saling menyinggung. Kalau yang di sebelah kiri di sini jelas ya, karena dia hanya bertemu di satu titik, yaitu XS dan YS atau titik singgungnya ya. Itu salah satu lingkaran ada di dalamnya, berarti itu adalah bersinggungan di dalam. Sebaliknya yang sebelah kanan, karena dia kedua lingkaran itu saling membelakangi, namun hanya satu titik saja di sini sebagai titik singgungnya. Kita mengatakan bahwa dua lingkaran tersebut saling bersinggungan di luar. Seperti itu. Nah, kemudian, ini kalau misalkan lingkarannya ada di dalam, tidak ada titik potong maupun titik singgungnya, berarti dia tidak berpotongan. Ini juga sama, masing-masing berdiri sendiri ya lingkarannya. Tidak ada yang menyinggung, tidak ada yang berpotongan. Nah, untuk mengevaluasinya itu sebenarnya cukup kita mengevaluasi nilai diskriminannya. Ya, manakala diskriminannya kurang dari 0, itu berarti dia tidak berpotongan. Kalau diskriminannya sama dengan 0, dia bersinggungan. Ya, kalau bersinggungan itu hanya di satu titik. Kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti kedua lingkaran itu saling berpotongan. Kalau yang namanya berpotongan itu adalah bertemu di dua titik. Ada dua titik pertemuan. Seperti itu. Oke, kita coba untuk mengulas atau mempelajari mengenai beberapa contohnya ya di situ. Di sini dicontohkan, kita bukan contohnya sebenarnya. Kita diminta untuk mengevaluasi masing-masing titik ya. Di sini tentukan titik potong kedua lingkaran tersebut. Nah, untuk mengevaluasi titik potong lingkaran tersebut, kita mestinya adalah kita samakan terlebih dahulu kedua lingkaran. Jadi untuk yang kasus yang pertama ya, yang 1A L1 X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 4Y plus 1 sama dengan 0. L2 nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y plus 9 sama dengan 0. Saya kurangkan saja ya. Saya kurangkan X, Y ini habis. Ini min 2X min plus ini juga habis. Berarti masih ada 4Y. Ini berarti min 8 sama dengan 0. Y 4Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Nah, seperti ini. Y sama dengan 2, kemudian kita bisa menentukan, kita masukkan ke salah satu persamaan maksud saya. Saya masukkan Y, kan ketemu ya, Y-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, pakai yang pertama aja dulu. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y plus 1 sama dengan 0. Nah, saya masukkan saja. Y-nya sama dengan 2. X kuadrat plus 2 kuadrat min 2X min 4 kali 2 plus 1 sama dengan 0. X kuadrat min 2X plus 4 min 8 plus 1 sama dengan 0. X kuadrat min 2X
Min 4 min 8 berarti min 4. Min 4 tambah 3 berarti plus 3. Nah, sorry, kok plus 3? Min 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sebenarnya kita bisa langsung ya, karena x kuadrat min 2x itu kan kita bisa faktorkan bahwa x kali x min 3 plus 1. X sama dengan min 1, x sama dengan 3. Nah, berarti titik potongnya adalah min 1,2 dan 3,2. Nah, selesai. Seperti itu. Ini untuk yang pertanyaan yang A. Nah, sekarang gini, untuk yang kasus yang ke B di sini. BL1 sekian L1 x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. L2 x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 4 sama dengan 0. Saya kurangkan, ini kan jelas hilang juga, ini hilang juga. Nah, ini tinggal konstanta min 3 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita kalau misalkan menjumpai permasalahan ternyata hasilnya seperti ini. Ini tentunya kita bisa langsung membuat kesimpulan bahwa kedua lingkaran ini adalah berdiri sendiri. Seperti itu. Bukan berdiri sendiri maksud saya. Maksud saya nanti posisinya adalah dia bisa seperti ini bentuknya atau seperti ini. Nah, ini kan masing-masing berdiri sendiri. Jadi tidak ada yang bersinggungan gitu. Jangankan bersinggungan, berpotongan aja tidak. Jangankan berpotongan, bersinggungan aja tidak maksud saya. Nah, kalau kita mau buktikan, kita bisa evaluasi untuk masing-masing jari-jari dan pusatnya. Jadi x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. X min 2x plus y kuadrat min 4y plus 1 sama dengan 0. Gini ya, x min 1 kuadrat min 1 plus y min 2 kuadrat plus 4 min 4 plus 1 sama dengan 0. X min 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat ini, nah, sama dengan 4 ya, 2 kuadrat. Nah, R nya kan 2, pusatnya 1,2. Jadi pusatnya 1,2. Coba kita pakai lingkaran yang 1. X kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 4 sama dengan 0. Ini sama teknisnya. Sorry, nggak usah dikurung ya. X kuadrat min 2x plus y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 0. X min 1 kuadrat min 1 plus y min 2 kuadrat min 4 plus 4 sama dengan 0. Ini hilang. Berarti x min 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 1. Ya kan? Nah, ternyata pusatnya sama, tapi jari-jarinya berbeda. Nah, kalau pusatnya sama, jari-jarinya berbeda, berarti kan kasusnya seperti ini. Ya kan? Coba kalau kita mau buktikan ke dalam ke dalam GeoGebra ya. Kita akan buktikan. Yang pertama adalah x kuadrat. Ini kok nggak mau tuh. X kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. Enter. Yang satu x kuadrat. Aduh, salah. X kuadrat ditambah y kuadrat
dikurangi 2x dikurangi 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, benar kan? Seperti prediksi saya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jelas kalau kita diminta untuk mencari titik potong ya nggak mungkin kelihatan kan? Seperti itu. Oke, berikutnya. Yang nomor jadi paham ya ini. Yang nomor kedua. Tunjukkan bahwa dua lingkaran berikut saling bersinggungan. Nah, kalau untuk menunjukkan dua lingkaran tersebut saling bersinggungan itu mudah ya. Caranya hampir sama seperti halnya tadi. Kita cari tinggal kurangkan, kemudian kita ketemu garisnya, kemudian dari garis tersebut kita substitusikan, kemudian cari diskriminannya ya. Ya, mestinya seperti itu. Atau cari langsung ke titik potongnya. Seperti itu. Nah, ini bersinggungan kok ya. Ini bersinggungan ini kasusnya. Nomor 2 yang A. L1 x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 1 sama dengan 0. L2 nya x kuadrat plus y kuadrat min 8x min 12y plus 43 sama dengan 0. Saya kurangkan ya. Saya kurangkan, jelas x y nya hilang di sini. Kurangkan itu dapat 6x plus 8y min 42 sama dengan 0. Saya kalikan dengan setengah, berarti 3x plus 4y min 21 sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian 4y sama dengan min 3x plus 21, y sama dengan min 3x plus 21 per 4. Nah, ini langsung saja substitusi ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Substitusi saja. Berarti x kuadrat plus y-nya langsung sepakjul ganti dengan ini. Min 3x plus 21 per 4 saya kuadratkan min 2x min 4 kali min 3x plus 21 per 4, 21 ya ini ya, 21 plus 1 sama dengan 0. Seperti ini ya kan. Nah, otomatis hasilnya adalah x kuadrat ditambah 9x kuadrat dikurangi 126x ditambah 441 per 16 min berapa ini? Min 2x ya. Ini kan bisa hilang. Min 2x ditambah 3x kemudian min 21 ditambah 1 sama dengan 0. Kalau ini kan jelas hasilnya adalah plus x. Ini jelas min 20. Nah, ini ada per 16. Biar cantik saya kalikan 16. 16x kuadrat plus, ini kan bisa hilang, 9x kuadrat min 126x plus 441 plus 16x min 320 sama dengan 0. Nah, hasilnya berapa ini? 25x kuadrat kemudian min 100 berapa ini? Kurangi 16 ya, 110 x ini dapatnya adalah 121 sama dengan 0 ya kan. Ini kalau kita nah, karena di sini adalah menentukan titik singgungnya ya, kita tidak perlu mencari bukti bahwa dia bersinggungan. Kalau mencari bukti bahwa dia bersinggungan itu kalian cari ini nilai D-nya
sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 berarti dia nanti punya titik singgung. Nah, ini kalau kita faktorkan itu kita memperoleh 5x min 11 ya kali 5x min 11 juga. Berarti 5x sama dengan 11, x sama dengan 11 per 5. Atau sama dengan 2,2. Nah, ternyata X-nya cuma 1. X-nya cuma 1 kan otomatis Y-nya cuma 1. Berarti kalau titiknya cuma 1 itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan dia bersinggungan. Nah, ini untuk Y-nya tinggal dimasukkan aja. Y sama dengan min 3x plus 21 per 4. Ya, berarti Y sama dengan min 3 kali 2,2 tambah 21 per 4. Hasilnya adalah ini adalah min 6,6 plus 21 per 4. Y sama dengan 14,4 dibagi 4. Hasilnya adalah 3,6. Seperti itu. Nah, misalkan saja ya. Misalkan saja kalian tidak percaya mau mengidentifikasi ya. Mau mengidentifikasi. Kita akan buktikan untuk yang A ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4Y ditambah 1 sama dengan 0, enter. Kemudian satunya lagi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian dikurangi 8x dikurangi 12y plus 43 sama dengan 0, enter. Nah, kasusnya kita lihat di titik interceptnya ya. Kalau cara untuk mencari titik interceptnya di dalam sebuah grafik dalam GeoGebra ya, tinggal klik aja di sini. Nah, intersectnya adalah 2,2 dan 3,6. Ternyata dia benar di sini. 2,2 dan 3,6. Seperti itu. Clear ya? Ini berarti mudah. Oke, selanjutnya untuk yang nomor ke-2B. Yang 2B bahwa L1 X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 4Y min 23 sama dengan 0. L2 nya X kuadrat plus Y kuadrat min 12X plus 20Y plus 55 sama dengan 0. Saya kurangkan saja di sini. Hasilnya X kuadrat Y kuadrat hilang ya semuanya. Ini hasilnya adalah 18X min 24 Y min 78 sama dengan 0. Saya kalikan dengan 1/6 jadi 3x min 4y min 13 sama dengan 0. 4y sama dengan 3x min 13, y sama dengan 3x min 13 per 4. Nah, selesai seperti ini, substitusikan ke dalam salah satu persamaan ya. Substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Nah, bagaimana caranya? Masukkan saja X kuadrat plus Y-nya langsung masuk ya. 3x min 13 per 4 kuadrat plus 6x min 4 kali 3x min 13 per 4 min 23 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa hilang ini. Nah, berarti X kuadrat plus 9X kuadrat min 6 kali 13. 6 kali 13 itu adalah 78 ya. 78 X plus 169 per 16 plus 6X min 3X plus 13 min 23. Ini jadi 3x, ini jadi min 10. Iya kan?
Oh, sebentar. Ini min ya. Ini min. Sebentar. Pak Jul salah ndak ini. Oh iya, benar ya. Nah, sama dengan 0. Kemudian saya kalikan dengan 16. Kenapa saya kalikan dengan 16? Biar tidak dalam bentuk persamaan pecahan. 16x kuadrat plus 9x kuadrat min 78x plus 169 plus 48x min 160 sama dengan 0. Ini dapat 25x kuadrat. Kemudian 48 berarti kan otomatis min 30 ya. Min 30x. Nah, ini berarti masih ada plus 9. Plus 9 sama dengan 0. Nah, ini otomatis berapa? 5x kali 5x min 3 min 3. 5x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 5. Nah, ternyata titik potong x-nya cuma 1. Nah, berarti dia terbukti dia menyinggung, ya kan? Nah, berarti x 3 per 5 itu kan sama saja 0,6. Nah, sedangkan y-nya adalah 3 kali 0,6 dikurangi 13 per 4. Berapa ini? 1,8 dikurangi 13 per 4. Nah, ini silahkan kalian hitung sendiri. Sekarang kita mau buktikan di dalam bentuk grafiknya. Di situ adalah x kuadrat ditambah y kuadrat plus 6x min 4y min 23 sama dengan 0. Enter. Lingkaran clear. Kemudian x kuadrat plus y kuadrat min 12x plus 20y plus 55 sama dengan 0. Enter. Nah, kita lihat. Nah, ini bersinggungan ya. Kalau ini intercept y. Nah, intersectnya adalah 0,6. Benar. Di sini 0,6 ya. Yang kita hitung kan 0,6. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi. Kamu mengevaluasi 1,8 dikurangi 13 dibagi 4. Apakah benar min 2,8? Atau kalau minnya jelas benar ya. Tapi nilainya silahkan kalian evaluasi sendiri. Seperti itu. Oke, clear. Kemudian yang nomor ke berapa itu? Ketiga. Tunjukkan bahwa kedudukan dua lingkaran berikut tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Jadi mestinya adalah diskriminannya adalah kurang dari 0 ya. Mestinya kurang dari 0. Karena tidak berpotongan. Kalau bersinggungan kan diskriminan sama dengan 0. Kalau lebih dari 0 kan berpotongan. Nah, kita buktikan yang A. L1 x kuadrat plus y kuadrat plus 4y plus 3 sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian L2 nya x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 2y plus 1 sama dengan 0. Ya, saya kurangkan di sini. Saya kurangkan xy nya habis, berarti tinggal berapa ini? 6y plus 4x plus 2 sama dengan 0. 6y sama dengan min 4x min 2. Y sama dengan min 4x min 2 per 6. Nah, ini tinggal langsung kita substitusikan ke dalam salah satu persamaannya. Saya ambil persamaan yang paling atas ya. Jadi x kuadrat plus min 4x min 6 min 2
per 6 saya kuadratkan plus 4 kali min 4x min 2 per 6 plus 3 sama dengan 0. Seperti ini. Oh, ternyata Pak Jul sederhanakan aja ya ini. Ini kalau saya sederhanakan kan jadinya adalah Y sama dengan min 2x min 1 per 3. Ya kan? Min 2x min 1 per 3. Ya. Saya tulis ulang ya. X kuadrat plus min 2x min 1 per 3 dikuadratkan ditambah 4 kali min 2x min 1 per 3 seperti ini plus 3 sama dengan 0. Nah, saya kuadratkan yang ada di kurung terlebih dahulu. X kuadrat plus 4x kuadrat 4x kuadrat itu jadinya berapa ini? Ini mestinya plus ya. Jadinya plus 4x. Iya benar. Plus 4x plus 1 per 9 seperti ini. Plus 4 kali min 2x min 1 per 3 plus 3 sama dengan 0. Saya kalikan 9 biar cantik. X kuadrat plus 4x plus 1, kemudian ini dikalikan berarti kan jadi 12 ya, berarti min bagi 9 bagi 3 kali 3 kali 4 12, berarti min 12x kemudian min 12 juga plus 3 sama dengan 0. Berarti ini adalah 13x kuadrat min 8x min 8. Iya kan? Min 8 ya, sama dengan 0. Nah, coba kita evaluasi diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B nya adalah min 8 kuadrat min 4 kali 13 kali min 4 kali 13 kali min 8. Tapi kok nanti positif ya ini ya? Sebentar, salahnya di mana ini? Coba pakai lihat grafiknya aja dulu ya. Jadi kalau belajar matematika itu mesti sabar ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4Y plus 3 sama dengan 0. Enter. Plus Y kuadrat min 4x ya min 2y plus 1 sama dengan 0, enter. Nah, ternyata dia tidak berpotongan, benar ya. Mestinya diskriminannya adalah kurang dari 0. Diskriminannya mestinya kurang dari 0. Coba kita evaluasi lagi ya di sini ya. Ini min ya, hilang. Min 4x min 2, ini 2 nya kan keluar, 2 nya keluar dibagi 2, tinggal ini min 2x min 1, ini 3 benar. Kemudian ini dikuadratkan, kalau min 1 nya keluar kan juga boleh kan. 9 3 kali 4 12 min 2. Oh, ini min 24 ini mestinya. Min 24. Nah, min 24x. Berarti ini 24. Nah, min 24. Oh, ini masih ditambah ini ya. Bentar.
13x kuadrat min 20x min 8 sama dengan 0. B-nya 20 ya, di sini 20. Iya kan? Tapi malah lebih besar lagi, ya kan? Lebih besar lagi. Min ya ini. Coba ini benar enggak ya, min 2x min 1 kali min 2x min 1. Berarti kan 4x kuadrat plus 2x plus 2x plus 1. 4x kuadrat plus iya udah benar ya. X kuadrat 4y. Ini 4y plus 3. 9x kuadrat 9 dibagi 3 kali 12 min 12x min 12 kali min 2 kan min 24. 12 kali min 1 min 12. Nah ini dia, 3-nya belum dikalikan dengan 9, berarti ini 36. Nah ini 36. Nah berarti sama dengan 400 dikurangi 4 kali 13 kali 36 ya. 4 kali 13 kali 36 sama dengan 1872 dikurangi 400 berarti min 1472. Nah ini kurang dari 0. Nah sudah terbukti, clear ya, sudah terbukti bahwa dia tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan. Selanjutnya untuk yang nomor 3B kita evaluasi dengan cara yang sama. Ya. L1 sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y plus 12 sama dengan 0. L2 x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 8y min 8 sama dengan 0. Ini tinggal saya kurangkan, ini hilang ya, jelas hilang. Ini adalah min 8x min 4y plus 20 sama dengan 0. 4y sama dengan min 8x plus 20. Berarti y sama dengan min 8x plus 20 dibagi 4. Ini sama saja, y sama dengan 4-nya tinggal dibagi ya. Itu hasilnya adalah min 2x plus 5. Seperti ini. Min 2x plus 5. Nah tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Saya ambil yang persamaan pertama. Berarti x kuadrat plus min 2x plus 5 ini dikuadratkan min 6x plus 4 kali min 2x plus 5 ditambah 12 sama dengan 0. X kuadrat plus 4x kuadrat min berapa? 20x plus 25 min 6x min 8x plus 20 plus 12 sama dengan 0. Ini jelas 5x kuadrat 20 26 6 ya 14 berarti min 34x kemudian ini 25 tambah 20 tambah 12 berarti sama saja 42 ya 60 berapa ini? Sebentar, ini 25 ya, benar ya, 25 ditambah 20 ditambah 12 berapa ini? 32 tambah 25 berarti 57 plus 57
sama dengan 0 seperti ini. Tinggal kita evaluasi nilai diskriminannya, bahwa diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Min 4AC kita evaluasi untuk B-nya adalah min 34 kuadrat min 4 kali 5 kali 57. Nah, ini hasilnya adalah, coba kita hitung untuk nilai 34 kuadratnya. Itu adalah 1156 dikurangi 57 dikalikan dengan 20. Sama dengan 1140. Nah, kok positif ini hasilnya? Nah, coba ini pasti ada kesalahan lagi ini, kemungkinan besar. Atau kita teliti terlebih dahulu menggunakan grafiknya ya. Kita teliti terlebih dahulu untuk menggunakan grafiknya. Di situ x kuadrat ini tinggal dikurangkan ya. Min 6x plus 4y plus 4y plus 12 plus 12. Nah, enter. Kemudian yang satu kita bisa hitung x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 2x plus 8y min 8 sama dengan 0 ya. Nah, ternyata berpotongan grafiknya juga ya. Ini kan hasilnya jelas positif 16 kan. 16 sama dengan 16 lebih dari 0, berpotongan. Nah, berpotongan ya, berpotongan. Ini kenyataannya kan seperti ini gambarnya, dia memotong di 2 titik seperti itu gitu ya. Berarti ini yang khusus 3B itu dia bukan tidak berpotongan dan tidak bersinggungan, tapi dia malah berpotongan. Buktinya apa? Buktinya adalah nilai diskriminannya adalah lebih dari 0. Seperti itu. Oke gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.